Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman semua. Kembali lagi di pelatihan ITEBS. Di sini kita akan melanjutkan materi pemodelan dan desain bangunan bertingkat, struktur baja struktural. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemodelan secara langsung melalui ITEBS tersebut. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu grid sistemnya. Di sini kita akan menggunakan 6 grid arah X dan juga 6 grid arah Y. 4 grid arah Y maksud saya. Nah, untuk spacingnya kita gunakan 5 meter sampai grid 5. Kemudian untuk arah Y-nya 6 meter, 6 meter, dan 5 meter. Kemudian klik OK. Lalu kita atur story-nya. Di sini kita akan menggunakan 3 story, yang mana tiap story memiliki ketinggian 3,1 meter. Artinya di sini elevasi maksimumnya atau elevasi paling topnya itu 9,3 meter. Kemudian klik OK. Lalu kita define material yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan ASTM A36M. Nah, kita atur dari material type-nya maupun yang lainnya, baik dari material weight and mass-nya maupun mechanical property datanya. Kemudian untuk desain property datanya kita atur sesuai apa yang akan kita gunakan. Di sini 36M, di mana dia memiliki F-yield-nya 250 dan FU-nya itu 400 sampai 500 MPa. Nah, di sini kita gunakan 400 atau gunakan batas bawahnya. Kemudian klik OK. Lalu kita tambahkan betonnya, FC frame 35 MPa untuk slabnya. Kita atur juga spesifik konkret kompresifnya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan yang lain, misalnya untuk melakukan desain ulang seperti itu. Kemudian kita atur define section properties-nya. Di sini kita akan menggunakan beberapa jenis profil baja, maksudnya beberapa jenis ukurannya. Nah, untuk IWF 500 itu akan digunakan sebagai kolom, kemudian IWF 400 akan digunakan sebagai balok, dan untuk IWF 250 dan juga IWF 200 itu akan digunakan sebagai balok anak. Nah, seperti biasa kita atur dari ukurannya. Di sini kan IWF 500 kali 200 kali 10 kali 16, artinya dia memiliki total depth-nya 500, kemudian top weight flank-nya 200, kemudian web thickness-nya 10 dan 16 ini untuk top flank-nya nih. Nah, seperti itu. Kemudian seperti biasa kita atur section dimension-nya 500, 200, 16. Untuk web thickness-nya 10, kemudian bottom flank width-nya 200 atau simetris antara top flank maupun bottom flank-nya. Kemudian untuk fillet radiusnya itu 20 mm. Nah, untuk spesifikasi ini teman-teman bisa lihat pada tabel Gunung Garuda. Kemudian klik OK. Kemudian kita juga sesuaikan yang lainnya, baik IWF 400, IWF 250 maupun 200. Ya, seperti ini. Kita ubah saja sesuai dengan profil yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Kemudian kita define deck-nya. Di sini kita akan menggunakan deck section. Nah, kita bagi dua saja untuk mempermudah assign bebannya, di mana ini untuk unitnya maupun ruangan kantornya, dan ini untuk dak-nya atau paling atasnya. Nah, kita lihat, kita atur dari dimensinya atau properti datanya. Di sini kita akan menggunakan slab material FC frame 35 MPa.
Ya, seperti halnya kita rencanakan sebelumnya. Kemudian untuk deck materialnya kita gunakan STM A36M seperti yang akan kita gunakan. Seperti ini untuk field deck. Kita akan desain HR, HS, kemudian kita atur secara default saja untuk series stud-nya. Nah, di sini TC-nya 70, kemudian HR-nya 50. Ketika kita tambahkan, maka itu merupakan tebal dari slab yang akan kita gunakan. Nah, ini untuk WRT, kemudian WRB-nya kita atur sesuai dengan spesifikasi dari slab yang akan kita gunakan. Nah, seperti halnya di sini kita menggunakan series stud yang memiliki FU atau ultimate-nya 420 MPa. Kemudian klik OK. Untuk yang DAC juga sama. Kemudian klik OK. Kemudian kita define diagramnya. Diagram ini kita tambahkan diagram 1 sampai 3, di mana kita asumsikan diagram tersebut rigid. Kemudian klik OK. Lalu kita juga tambahkan fungsinya. Di sini kita tambahkan respons spektra Depok, di mana sesuai dengan ASCE 7-10. Seperti ini. Itu kita bisa tambahkan secara manual. Misalnya from file, kemudian egg function, browse, tinggal kita pilih saja respons spektra yang akan kita masukkan. Di sini pilih txt, misalnya respons spektra Depok, kita masukkan saja. Klik open, kemudian convert to define, kemudian kita ganti namanya, ini sama nilainya sesuai dengan yang kita peroleh dari website PO. Kemudian klik OK. Kemudian kita define mass source-nya. Nah, untuk mass source sendiri, untuk dead load-nya itu 1, multiplier-nya, live load-nya 0,25, dan untuk yang lainnya 1. Kemudian kita atur juga modal case-nya. Di sini menggunakan modal type-nya modal eigen. Kita atur jumlah modal yang akan kita gunakan. Misalnya dari 10 modal itu belum terpenuhi partisipasi masanya sampai 90%, maka kita tambahkan modal yang kita gunakan. Intinya dari jumlah modal ini harus sesuai atau agar struktur yang kita desain itu ideal. Misalnya kalau modalnya pada modal 13 sudah melebihi 90%, ya cukup sampai modal 13 saja. Oke. Kemudian kita define juga load pattern-nya. Di sini kita akan menambahkan beberapa dead load seperti SDL dan juga wall untuk super dead load-nya, dan juga beban angin baik arah X maupun arah Y-nya. Ini kita sesuaikan saja pada set yang akan kita gunakan, atau kita asumsikan seperti di sini, wind speed-nya 76 mph, kemudian exposure type-nya C. Kemudian untuk faktor-faktor lainnya tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk arah Y kita cukup ubah wind direction-nya. Kemudian untuk static X, nah ini disesuaikan dengan sistem struktur yang akan kita gunakan, juga seismic coefficient yang ada pada set yang akan kita bangun gedung tersebut. Ini untuk periode pendeknya kita dapat dari PU di Depok tersebut sebesar 0,9. Kemudian untuk periode 1 detiknya 0,438, long periodnya
Ini sebenarnya untuk bangunan bertingkat tidak terlalu tinggi, ini nggak terlalu berpengaruh terhadap analisis struktur yang akan kita lihat datanya. Nah, untuk bangunan tinggi maka kita gunakan long period sampai 20 detik. Nah, kemudian side class-nya kita definisikan. Tadi kan side class D cuman D ini kita tidak bisa menginput koefisien FA maupun FV-nya, maka kita gunakan side class khusus. Nah, dari hasil tersebut didapat nilai SDS maupun SD1 detiknya sebesar 0,7 dan 0,57. Ini sesuai dengan hasil perhitungan pada Excel yang sebelumnya kita gunakan. Nah, ini untuk faktor R, omega, dan juga CD maupun I-nya, ini disesuaikan dengan sistem rangka yang kita gunakan. Untuk sistem rangka pemikul momen khusus baja struktural, R-nya itu 8, atau faktor reduksinya 8, kemudian sistem overstrength-nya 3, dan deflection amplification atau faktor kali defleksinya 5,5. Kemudian untuk ini merupakan faktor keutamaan gempanya 1. Nah, di sini juga kita pilih CT maupun X-nya sesuai dengan sistem rangka yang kita gunakan. Nah, untuk sistem rangka pemikul momen khusus, pemikul momen biasa maupun yang sedang itu gunakan yang ini. Untuk baja, untuk beton gunakan yang 0,9, dan untuk sistem ganda misalnya menggunakan dinding geser gunakan 0,75. Kemudian jangan lupa kita checklist untuk arah Y-nya dan di checklist untuk arah Y-nya. Maksudnya arah X di checklist untuk gempa statik X. Dan ini juga sama. Klik OK. Kemudian kita define load case-nya. Di sini kita atur faktor skala gempanya. Tadi kan direduksi sebesar 8 ya, berarti 9.810 per 8. Nah, dapat segini. Ini untuk asumsi faktor skala awalnya, sesuai dengan faktor reduksinya. Karena dengan melalui perhitungan itu akan ada faktor-faktor reduksi atau faktor penskalaan yang lebih lanjut. Kemudian klik OK. Lalu kita tambahkan load combination-nya. Nah, di sini kita menggunakan load kombinasi sampai kombinasi beban angin atau sampai kombinasi 26. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja faktor bebannya sesuai dengan SNI yang berlaku. Untuk dead load 1,4, dan untuk ini 1,2 dead load, 1,6 live load. Kemudian ini sampai kombinasi 18 itu gempa, dan dari 19 sampai 26 itu untuk anginnya. Kita juga tambahkan beban servis untuk analisis story force-nya. Untuk beban servis itu 1 dead load ditambah 1 live load. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita define baik section, material maupun load case-nya, kita lakukan drawing. Nah, untuk mempermudah kita pilih plan view lantai 1. Nah, kita pilih kolom, quick draw kolom. Sini kita gunakan IWF 500. Nah, kemudian ini kan direction-nya itu ke arah, dia tahan terhadap arah X tapi lemah terhadap arah Y, maka sumbu lemah tersebut kita rotasi saja untuk
supaya struktur kita itu seimbang pada tiap arahnya, maupun baik arah X maupun arah Y-nya. Kita pilih yang akan kita rotate. Ini kita lihat perbandingannya. Sen ini 8, kemudian untuk arah X-nya lebih banyak, maka kita tambahkan lagi sin frame, kemudian local axis kita ubah ke 90 derajat. Nah, melalui biasanya untuk modifikasi atau rekayasa arah kolom maupun baloknya itu tentu disesuaikan dengan sambungan itu. Nah, misalnya di sini kan tentu sambungannya nggak bisa sambungan momen ya, karena dia dari plank ketemu web, kemudian ini juga sama, maka kita ubah saja untuk ini. Ini biasanya melalui sense engineering yang kita miliki. Selesai frame axis, kemudian kita ubah direction. Nah, setelah itu kita drawing beamnya. Nah, untuk propertinya kita gunakan IWF 400. Nah, kita tambahkan sambungan momen. Kita gunakan sambungan momen untuk outernya atau bagian luarnya. Untuk sambungan momen ini pilih continuous ya. Nah, ini untuk sambungan momen arah Y-nya ke sana. Kemudian ini juga sambungan arah Y-nya. Ini sambungan momen arah X-nya, sambungan momen arah X-nya. Kemudian untuk yang lainnya kita cukup gunakan pin. Karena untuk desain struktur baja itu kebanyakan menggunakan pin. Karena untuk sambungan momen itu memerlukan detailing yang khusus gitu. Itu akan memakan waktu dan juga biaya. Pin. Atau misalnya struktur kita kurang menahan momen, maka kita bisa tambahkan di bagian dalamnya. Nah, di sini misalnya dari flank ke flank, kemudian sini kita ubah juga untuk sambungan momennya. Oke, kemudian kita tambahkan juga balok anaknya. Kita gunakan yang IWF 250. Seperti itu. Oke, kemudian kita hapus untuk tangga sini. Nah, tuh
Kemudian kita draw slabnya dengan deck. Oke, kemudian kita tambahkan opening sini untuk tangga. Nah, oke. Setelah itu kita lihat 3D view-nya. Oke, kemudian kita pilih semuanya. Ini. Kita select stories lantai 1. Select, kemudian kita lakukan replicate ke lantai atas. Oke. Nah, kemudian untuk lantai atas kita ubah slab menjadi dark. Oke, pilih slab. Properties, deck, select, kemudian select stories, kita di select yang bagian bawah, kemudian assign, shell, deck, apply yang dark. Oke, nah ini udah berubah. Oke, kemudian nah setelah itu kita assign bebannya. Cek dulu desainnya. Oke, kalau udah oke kita assign bebannya. Nah, ini mengikuti SNI pembebanan 1727 tahun 2020. Kita assign, kita select terlebih dahulu. Properties, slab section, deck maksudnya. Deck. Nah, ini yang unit dulu. Kita select. Kita semuanya select dulu. Kemudian assign, shell load, uniform. Kita tambahkan super dead load dulu. 1,5. Untuk beban acian, keramik maupun yang lainnya. Kita apply. Nah, udah. Kemudian kita masukkan di unit, kita select. Beban dindingnya 2 kN per meter persegi. Kemudian di deck ini kita tambahkan live load-nya. Nah, untuk perkantoran 2,4 ruang kantor. Apply. Kemudian untuk duct live load-nya itu 0,96. Dan apply. Kita cek terlebih dahulu lantai 1. Nah, ini untuk naiknya 2,4, SDL-nya 1,5, wall-nya 2. Oke. Lantai paling atas atau roof-nya. Oke, karena di roof gak ada dinding, kita bisa dilangsung. Nah, setelah itu kita assign diaframnya. Ini D1, assign D1, assign shell diagram D1, apply. Bagian atasnya
D2 untuk bagian hooknya, D3. Oke. Setelah itu kita lakukan run analysis. Setelah kita lakukan drawing dan juga assign beban yang terjadi sesuai dengan SNI 1727, maka kita lakukan run untuk mengecek dan menganalisis struktur tersebut. Karena ini merupakan displacement dari dead load itu sendiri. Kita lihat displacement lainnya, kita lihat kombinasi 1. Oke, untuk displacementnya masuk akal. Kombinasi 2. Oke, kemudian gempa X. Lalu kita lihat gempa Y. Kemudian kita lihat model satunya atau model shape pertama. Nah, ini translasi arah Y. Dan untuk model 2-nya, nah ini translasi arah X. Oke, kemudian kita lihat gaya dalamnya. Di sini kita lihat kombinasi 1 dari aksial. Nah, bisa dilihat aksial ini merupakan akumulasi dari beban yang terjadi setiap lantainya. Kemudian gesernya. Oke, kemudian momennya. Nah, bisa dilihat apakah dia masuk akal atau tidak. Kita bisa lihat dari sambungan momen yang telah kita desain. Nah, di sini kan ada momen negatifnya. Kemudian di arah sini juga ada momen negatifnya. Dan yang lainnya itu momen positif. Berarti untuk analisis ini merupakan akurat gitu. Kemudian kita lihat kombinasi gempa. Nah, untuk kemudian kombinasi angin arah X, arah Y. Nah, dia kan ditahan sama kolomnya. Kemudian arah X, ini berarti ditahan sama kolom dan gayanya ke arah X-nya. Kemudian dari model 1 kita lihat. Nah, ini untuk momennya. Dia kolomnya menahan gaya ratanar arah Y. Kemudian untuk model 2-nya, ini untuk arah X-nya, dia ditahan sama sambungan arah X. Oke, kemudian kita lihat
story drive-nya, kita pilih diagram CM displacement. Kita lihat untuk case gempanya. Nah, ini story drive-nya sekitar 42 mm. Kemudian untuk arah Y-nya 43 mm. Yang nanti kita akan masukkan ke analisis gempa SNI 1726. Oke, setelah itu kita lakukan cek desain. Apakah ada yang overstress atau tidak? Nah, bisa dilihat di sini ada yang tidak memenuhi persyaratan. Oke, kita ganti ke frame view story 2. Nah, di situ tertulis LB per RY lebih dari yang disyaratkan atau 0,086 kali E. Modulus elastisitasnya per FY-nya. Berarti LB per RY-nya dia melebihi limitnya gitu. Nah, disinilah sense of engineering kita digunakan untuk mengurangi LB per RY. Maka kita tambahkan saja balok anak pada area tersebut. Kita unlock terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan balok anaknya. Kita tambahkan IWF 200 dan arahnya kita ganti ke X or T. Untuk ininya kita ganti ke all storage. Ini kita tambahkan. Setelah itu kita run kembali. Kita cek desain tersebut. Nah, untuk IWF 400 tadi yang tidak memenuhi sekarang telah memenuhi persyaratan untuk LB per RY-nya. Apakah ada lagi yang tidak memenuhi? Oke. Nah, berhubung sudah memenuhi semua dari desain tersebut, maka kita akan lakukan analisis gempa sesuai dengan SNI yang berlaku. Kita lihat dulu basirnya dan juga masnya. Kita pilih by story dan by diagram. Kemudian structure, base reaction, dan juga modal passing mass ratio. Dan story force point. Oke, kita lihat mas. Nah, ini untuk massa dari bangunan tersebut per lantainya. Kemudian lihat centroidnya. Ini untuk center of mass-nya. Jadi agak bergeser untuk arah Y-nya. Kemudian kita lihat direction-nya, kita ganti ke gempa X dan gempa Y. Nah, untuk base direction yang akan kita gunakan untuk analisis gempa dan mengecek faktor skala dari gempa tersebut. Kemudian kita lihat
model partifikasi masa S2. Nah, di sini bisa kita lihat dia sampai modal 9. Namun untuk partisipasi massa baik arah X maupun arah Y-nya sudah melebihi 90%. Berarti modal 2 sudah 93%, kemudian modal 1 untuk arah Y-nya 93%. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan melakukan analisis story drive dan juga story force-nya menggunakan aplikasi Excel sesuai dengan SNI 1726.